Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sahabat-sahabat semua dari manapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu keris pusaka sepuh peninggalan leluhur Nusantara. Keris ini adalah keris yang sangat layak untuk dikoleksi. Karena apa? Karena keris ini memiliki sisi eksoteri dan isoteri yang sangat bagus. Inilah yang akan coba kita bahas dalam kesempatan kali ini. Siapa tahu dalam pembahasan ini nanti bisa memberikan kemanfaatan bagi para pemula mungkin, atau pecinta pusaka sepuh yang lainnya ya. Saling berbagi informasi yang positif dan ilmu, semoga saling mengisi. Karena sesungguhnya ilmu itu sangat luas sekali. Mungkin saya hanya sebagian dari ilmu yang sangat luas itu. Jika sahabat-sahabat semua punya pengalaman atau keilmuan yang lain, silahkan untuk disampaikan atau ditambahkan dalam kolom komentar ini. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas pusaka ini. Pusaka ini dari segi warangkanya termasuk warangka jenis Ganyaman Jogja ya. Yogyakarta itu modelnya seperti ini. Nanti lain halnya dengan model yang Solo ya, jadi bedanya seperti ini. Nah, untuk handle-nya juga beda. Kemudian pusaka ini memiliki warangka iras, itu ya. Iras itu artinya bersambung. Ya. Jadi ada yang tidak bersambung. Baik, akan kita coba untuk membuka pusaka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pusaka sepuh yang akan coba kita bahas. Bagi sahabat-sahabat semua yang memiliki kelebihan dalam hal mendeteksi energi jarak jauh, bisa mungkin mencoba untuk mendeteksi pusaka ini. Yang pasti pusaka sepuh dengan garap yang benar sesuai dengan tata cara penggarapan pusaka itu memiliki isoteri bawaan yang bagus ya. Ini adalah pusaka sepuh, masih ada plastiknya karena baru dijamasi diwarangi. Nanti plastiknya ini bisa dicopot, dikasih minyak. Jika dikasih minyak maka sebaiknya tidak usah pakai plastik ya, jadi dicopot terus. Yang penting dikasih minyak, terus dijaga pusakanya, dilihat ya, sering ditanting sehingga akan tahu korosi-korosi awalnya ada di mana, segera dibersihkan. Salah satu cara membersihkan adalah bisa banyak caranya, antara lain dengan digosok pakai setip pulpen itu ya. Jadi bagian yang yang korosi itu digosok saja pakai setip pulpen, dicampur dengan minyak. Nah, setelah itu dibersihkan, karatnya hilang. Diminyaki yang bagus. Kemudian bagian warangka mungkin biasanya juga perlu untuk dibersihkan ya. Jadi bisa dibersihkan pakai air, dioroki bagian dalamnya, kemudian dikeringkan sampai benar-benar kering ya, di bawah sinar matahari. Kalau sudah kering, sudah bersih bagian dalam warangka, maka bisa untuk dimasukkan kembali bilahnya. Seperti itu. Pusaka ini adalah pusaka dengan dapur lok 3 jangkung berarti. Kita coba hitung loknya 1, 2, 3. Ini lok 3 jangkung. Pusaka lok 3 jangkung ini memiliki pamor antara lain Wahyu Tumurun, kemudian ada juga Raja Gundala. Raja Gundala itu semacam gambar makhluk
bisa berupa binatang atau manusia atau berupa mungkin buto dan lain sebagainya ya, yang itu menggambarkan ada sesosok makhluk di situ. Ini dianggap memiliki kelebihan dalam hal esoterinya. Kita akan mencoba untuk membahas pusaka ini. Yang pertama ini adalah pusaka jenis jangkung. Jika kita lihat itu ada pijetan ya. Kemudian ini termasuk langka jenis pusaka jangkung ini, ada sogokan satu ya di sekitar tikel alis ini, termasuk jenis langka ya. Kemudian loknya sebanyak 3 seperti itu. Kalau estimasi pembuatan ini menurut saya pribadi dengan model seperti ini ya, besar kecilnya, kemudian garapnya, kemudian besinya, itu estimasinya Majapahitan seperti itu. Jika mungkin sahabat semua ada yang memiliki pendapat yang lain, dipersilahkan. Tapi yang pasti sepuhnya tidak bisa dipungkiri, artinya pasti sepuhnya. Cuman masalah estimasi itu bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya ya. Pusaka jangkung itu dalam filosofi pusakanya memiliki makna filosofi jungkung, jinangkung, jinungkung ya, beda-beda. Memiliki makna sebuah harapan semoga kita itu selalu mengaitkan diri kita kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan itu akan mengabulkan semua keinginan-keinginan kita. Jadi atas dasar kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pun juga akan dekat dengan kita. Oleh karena itu, makna seperti ini harus memberikan motivasi kepada kita. Jika memegang pusaka ini, bagaimana sikap kita untuk bisa selalu jangkung, jinungkung kepada Tuhan. Tuhan akhirnya memberikan pengabulan atas harapan-harapan kita, cita-cita kita, semuanya akan tercapai. Ini ya, dibuatkan pusaka dengan jenis jangkung itu memiliki makna filosofi tuah seperti itu. Jadi doanya empu ketika membuat itu selalu dikaitkan dengan filosofi makna yang ada dalam pusaka yang dibuatnya itu. Nah, lot 3 ini 1, 2, 3. Lot 3 itu banyak yang memberikan pengertian, salah satunya yaitu adanya hubungan yang harmonis antara diri sendiri, diri dengan lingkungan sekitarnya, baik itu manusia atau di luar manusia. Lingkungan sekitar kita itu banyak sekali, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, alam raya ini adalah di sekitar kita. Kita baik berhubungan dengan diri sendiri baik, dengan diri sendiri dan sekitar baik, dan juga yang ketiga itu hubungan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu baik. Jadi filosofi dari lot 3 itu sangat bagus. Hubungan vertikal dan horizontal itu dapat terjalin dengan baik. Dengan terjalinnya hubungan vertikal dan horizontal dengan baik tersebut, maka insya Allah apapun yang menjadi cita-cita kita itu akan terkabulkan. Karena syarat terkabulkannya doa, syarat terkabulnya cita-cita adalah bagaimana kita mampu untuk melakukan hubungan yang baik, menjaga keharmonisan antara diri kita dengan lingkungan, dan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini makna yang ada dalam pusaka dapur jangkung ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat pamor yang ada dalam pusaka ini. Jika kita lihat pamornya ini adalah Pamor Wahyu Tumurun dan Rojo Gundolo tadi ya. Pamor Wahyu Tumurun itu adalah pamor yang memiliki makna filosofi. Wahyu itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam hal kebaikan. Tumurun itu adalah turun, artinya dari Tuhan kepada umat manusia. Siapa yang ditujunya? Biasanya Wahyu Tumurun itu ditujukan kepada tidak semua orang, tetapi orang-orang pilihan Tuhan
dia adalah orang-orang yang baik. Maka hal seperti ini juga harus memotivasi kepada orang yang membawa pusaka ini untuk menjaga perilakunya, sifat tingkah lakunya menjadi orang yang baik. Dengan menjaga sikap perilaku menjadi orang baik, semoga saja wahyu Tuhan itu akan benar-benar tumurun kepada orang tersebut. Ketika sudah dituruni wahyu oleh Tuhan, maka pasti dia akan menjadi orang yang hebat. Ya. Dia akan menjadi benar-benar khalifatun fil ard. Menjadi khalifah, utusan Tuhan istilahnya. Ya, atau menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini yang akan mengurus muka bumi ini dengan baik. Seperti itu. Oleh karena itu berharap wahyu tumurun ini biasanya banyak diminati oleh para pemimpin. Harapannya biar dia itu dapat kewahyon jabatan, kewahyon kawibawan, kewahyon sesuatu yang membuat cita-citanya itu tercapai. Seperti itu. Nah, pusaka seperti ini biasanya dijadikan sebagai wasilah. Lantaran apakah boleh? Boleh saja, karena ini adalah sebuah perlambang dari harapan kita. Seperti itu. Bagaimana perlambang apapun yang kita ada itu dapat memberikan motivasi kita menuju kepada tujuan kita. Sehingga ketika membuka pusaka ini kita akan ingat dengan tujuan kita dan tidak akan menyeleweng. Berikutnya ada wahyu, selain wahyu tumurun itu ada Raja Gundala di bagian bawah ya. Raja Gundala itu dalam filosofi pusakanya dikaitkan biasanya dengan penjaga. Ya, jadi sebuah harapan semoga Tuhan itu menjaga kita. Ya, Tuhan itu akan selalu melindungi kita dari mara bahaya. Karena memang kita tidak mau jika diri kita itu mengalami mara bahaya apapun juga, kecil maupun besar. Nah, maka salah satu wasilah ya orang Jawa itu melantarinya dengan pusaka. Nah, pusaka ini sebagai sebuah wasilah untuk tujuan-tujuan kita, dan itu jika memang hati kita tetap cumantol kepada Allah Tuhan semesta alam ini tidak masalah ya, karena kita tidak menduakan Tuhan. Kita memanfaatkan apapun yang ada di alam ini untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat manusia. Cuman tol hati kita tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Demikian pembahasan singkat kita dari pusaka ini. Kita masukkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan salam budaya.